Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi acara resepsi pernikahan akan segera dimulai. J, lo ada amplop nggak? Gue lupa nih. Ya, nggak ada. Duh, gimana ya? Lo ngamplop berapa? Gue nggak ngamplop, gue kan ngasih hadiah. Ya, gimana dong? Aduh, udah langsung masukin aja, nggak usah pakai amplop. Ya kali. Wah gila sih Dek, kemarin tuh belakangan itu, 2 hari belakangan, gue masih inget banget, gue itu baru aja dapet undangan dari temen gue yang lagi nikah. Rasanya kayak sepi banget gitu loh ketika temen lo satu persatu, terus habis itu nikah. Bukannya gue nggak happy ya, cuman kayak aduh gimana ya nanti kalau misalnya nongkrong gitu. Kan beda prioritas. Kenapa gue ngangkat topik ini sebenarnya gue itu pengen kayak merasakan itu ya, baru dapet undangan dari teman terus rasanya kok gue kayak ditinggalin ya gitu. Karena kan nanti ketika nongkrong kan pasti kan prioritasnya dia udah beda karena dia punya prioritas yang baru gitu dan yang utama. Lo kapan? Itu pertanyaan yang klise banget nggak sih semua? Sekarang kita udah mulai di tahap itu ya, yang kayak teman-teman kita pada nikah. Itu nggak sih, kita sudah di umur-umur itu? Iya betul. Padahal dulu kayak masih zaman-zamannya yang SD, terus habis itu yang cinta-cinta monyet, yang aduh aku nggak sayang sama kamu, aku nggak cinta gitu-gitu. Terus habis sekarang hadang atas nama Fathia Itan Jihan mengundang. Sama siapa, J? Udah ada calonnya, J? Masalahnya buat kondangan aja kan selalu tertera kan Jihan and partner. Nggak ada sebenarnya partnernya itu. Dari partnernya aja nggak ada. Berarti lo pernah nih datengin itu nikahan temen lo gitu? Udah lumayan banyak sih temen gue yang menikah. Tapi emang pas dari kita mulai kuliah juga teman-teman kuliah kita ada yang udah nikah kan? Iya. Makanya dari itu, lo tuh ngerasa nggak sih selalu punya ada rasa bahwa ketika misalnya temen lo nikah, itu pasti selalu ada rasa kayak, kalau gue merasakan kayak gue berlomba gitu loh. Jadi kayak, dia udah nikah ya, gue belum gitu. Terus habis itu gue start dreaming, kayak imagine nanti gue nikah kayak gimana gitu. Iya. Tapi gue nggak pernah ngerasa kayak gitu sih. Kayak, oh ya udah dijalaninnya aja. Tapi kenapa akhir-akhir ini gue ngerasa jadi banyak yang nikah? Apa karena usia kita udah sering dapet undangan, atau emang lagi banyak aja yang nikah gara-gara corona? Iya. Kan ada tuh yang bilang kan kayak nikah aja mumpung lagi pandemi kayak gini gitu, jadi nggak perlu ngundang orang gitu nggak sih? Hemat biaya. Tapi gue rasa bukan juga sih karena itu, tapi emang kayak umur segini ya memang khususnya buat perempuan pasti bakalan nikah duluan nggak sih? Tapi gimana ya rasanya kalau misalnya lo punya temen nih, jadi kemarin itu temen gue ada yang nikah tahun ini kayaknya ya, lupa gue, teman sekelas waktu SMA. Tapi kan kalau gue kan sekelas tuh selama 3 tahun tuh temen gue itu aja, jadi nggak di rolling gitu lah. Terus habis itu ya kalau gue sih ngerasa gue udah deket gitu, maksudnya sama orang yang temen gue yang udah nikah ini gitu. Tapi ternyata yang diundang ya cuma beberapa orang aja. Terus ya jadinya temen gue dan gue yang pokoknya kayak anak-anak yang nggak diundang tuh jadinya kayak kok dia nggak ngomong-ngomong ya, bahkan nggak ngomong-ngomong gitu, tiba-tiba ya nikah aja gitu. Karena pasti awkward lah ketika lu nggak ngundang, terus ngapain gue harus ngomong tapi gue nggak ngundang sebenarnya gitu. Tapi kan lo ngomong aja misalnya minta doanya ya, gue misalnya minggu depan nikah kayak gitu, lo paling nggak kan kayak ya gimana ya, kayak ada kabar-kabar cewek gitu ya. Malah bisa juga ditinggal nikah sama mantan, iya nggak sih? Itu bisa, itu ya Allah. Dan itu yang lagi rame di sosmed tuh itu gitu loh, sampai yang ada videonya nangis terus habis itu yang aku kondangan di tempat mantanku gitu, yang harusnya aku bersanding sama dia, terus sekarang foto bertiga sama pasangan baru gitu. BTW
kan gue punya mantan. Terus habis itu lagi ada gosip gitu, kayak di grup gue lagi ngomongin gitu, kayaknya mantan gue mau nikah. Soalnya dia kayak di Twitter ngomongin kayak lagi nyari kemeja buat pernikahan gitu. Terus habis itu udah mulai fitting baju gitu. Jadi kita lagi di grup lagi gosip-gosip gitu. Gue sih belum pernah sih ngalamin yang ditinggal nikah sama mantan. Rata-rata mantan-mantan gue juga masih single aja. Gimana rasanya ketika misalnya iya ya, kayaknya lebih pedih ditinggal nikah sama mantan ketimbang ditinggal nikah sama sahabat. Kenapa lo harus sedih? Kayak harusnya lo turut berbahagia lah. Tapi lo tau gak sih dia fenomena kenapa mereka itu akhirnya memutuskan untuk menikah pada umur segini? Biasanya sih yang pertama kalau misalnya sahabat gue itu ya, kalau misalnya dia yang muslimah banget, itu pasti ya karena dari hasil ta'aruf, terus akhirnya ya udah deh daripada berzina ya udah kita halalkan saja. Yang kedua adalah justru sebaliknya. Biasanya MBA gitu. Which is sebenarnya nggak apa-apa sih, karena rata-rata orang tuh punya alasan juga ternyata dibalik si MBA-nya itu. Gitu. Ternyata kayak aku mau anakku mempersatukan cinta kita. Gitu. Nggak boleh ngomong anjay lo sekarang lo. Oh iya, gue lupa. Ntar gue sensor gitu. Terus apa lagi ya biasanya yang bikin orang nikah? Apa emang karena udah waktunya nggak sih? Gue merasa belum waktunya sih, karena waktu-waktu sendiri tuh waktunya lo untuk mengekspresikan diri lo nggak sih? Bukan, mungkin banyak orang bilang kayak waktu di SMA itu lo menemukan jati diri dan lain sebagainya, makanya lo jadi rebel dan lain sebagainya. Tapi kan ketika SMA lo sebenarnya masih bergantung sama orang tua lo, dan ketika umur kita yang segini kan secara financially kita udah nggak bergantung lagi sama orang tua kita, which is itu yang makes much difference banget sih. Tapi buat lo sendiri, Je, gue mau nanya nih, buat lo sendiri, lo ada nggak keinginan kayak, gue juga pengen nikah nih umur-umur segini gitu, atau lo punya, kan setiap orang pasti punya plan-nya masing-masing kan, kayak punya planningnya masing-masing. Iya. Gue ngerasa bahwa gue belum proof diri gue sendiri untuk gue mandiri, gimana bisa gue membangun rumah tangga, terus habis itu karena pernikahan itu kan ruwet gitu, karena lo nggak cuma menyatukan dua kepala nih, lo menyatukan dua keluarga sekaligus. Bener sih, bener. Dua keluarga ya. Iya, jadi gue rasa tuh gue kayak belum punya sadar atau tanggung jawab yang bisa capable untuk nanganin masalah-masalah yang nantinya gitu. Berarti kayaknya kalau dari omongan lo kayaknya masih lama ya, Je. Kita lihat saja nanti bagaimana. Tiba-tiba ada undangan kan ke rumah gue. Tapi makanya kenapa gue bilang gue tuh lebih sedih sebenarnya ditinggal nikah sama sahabat-sahabat gue, karena ketika melihat misalnya kita nongkrong nih ya, pasti kan mereka biasanya bawa pasangannya, terus habis itu pasti ada hal yang kayak dia udah kemana-mana berdua, papa udah berpasangan gitu, terus ya udah nggak sendiri lagi gitu. Tapi lo nggak iri, Je? Lo nggak pengen gitu juga? Sebenarnya iri pasti ada kali ya, cuman gue masih yang ya itu tadi, gue masih yang sadar bahwa kayaknya gue belum siap untuk menikah gitu. Kan setiap orang beda-beda ya kesiapannya gitu. Gue yakin teman-teman gue ya ketika lo udah menikah dan apalagi menjadi orang tua, karena biasanya yang nikah seumuran kita langsung langsung hamil gitu nggak sih? Nggak yang kayak terlalu nunda terus pakai KB terus habis itu nunda 2 tahun 3 tahun terus baru hamil gitu. Biasanya sih ya langsung hamil aja setelah nikah, kayak kurang setelah 3 bulan udah isi gitu. Biasanya tuh teman gue kayak gitu, dan ya so far ya lucu-lucu aja sih gue ngeliat anak-anaknya, terus mereka posting-posting di Instagram atau apa kan udah biasa. Gue mau nanya nih, waktu lo ke mana kondangan teman lo nih, karena gue kan gue belum pernah ke kondangan. Lo belum pernah sama sekali? Gue belum pernah. Ya itu ada temen gue satu, terus habis itu nggak ngundang. Oh lu jadi merasa sakit hati gitu ya? Tapi ya emang bener gitu sih, kita tuh selalu yang kayak
gue kira kita deket loh, kok lu nggak ngundang gue sih untuk hal yang spesial itu gitu. Karena kan ketika maksudnya ketika wedding kan namanya juga hari bahagia kan gitu. Pasti lo bakalan includein orang-orang yang memang punya memori sama lo dan lain sebagainya. Kok gue merasa gue punya banyak memori tapi kok gue gak diundang gitu. Terus habis itu ya udah kan nih, jadi gue mau nanya sama lo nih, gue kan belum pernah nih diundang atau datang ke kondangan siapa gitu. Pas lo datang ke kondangan nih, kondangan temen lo, itu kita harusnya bawa apa sih? Kayak maksud gue, apakah kita harus ngamplop atau kita mendingan bawa hadiah gitu kalau menurut lo? Kalau gue gue biasanya tergantung seberapa deketnya kita. Kalau misalnya kita cuman kayak kenal misalnya teman SD gue gitu. Nggak tahu sih, gue tuh SD memang sangat terkenal. SMP dan SMA juga. Oke. Enggak, dulu waktu SD itu kan rumah gue selalu jadi base camp kan bagi siapapun gitu. Either gue sebenarnya nggak terlalu deket sama tuh orang gitu, tapi rumah gue sering jadi base camp tempat anak-anak nongkrong dan nonton gitu. Terus akhirnya dan reuni juga di situ gitu. Jadi teman-teman SD gue tuh selalu ngundang gue ke rumah gue untuk bawa surat undangan gitu. Nah itu satu lagi, gue tuh paling nggak suka sebenarnya kalau misalnya gue diundang lewat invitation yang virtual yang cuma tinggal kirim doang gitu. Gue nggak suka. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Itu bukannya, maksud gue itu bukannya sekarang lagi malah jadi hype-nya gitu ya? Iya, lagi tune in banget gitu ya. Tapi gue nggak suka sih. Kurang berasa diundang ya? Iya, karena gue jadi kayak kurang berasa diundang gitu. Apalagi lo udah lama gak ketemu sama dia. Lo sebenarnya mau mengincludekan dia di hari bahagia lo kan gitu. Kayak masa lu ngundangnya nggak secara personal sih, kan sekalian ketemu udah lama nggak ketemu. Jadi gue banyak banget diundang sama temen gue yang nikah, tapi gue jarang banget bisa datang, kayak cuman bisa datang tuh 1, 2, 3 karena memang kan gue di Bali kan gitu. Dan teman-teman gue di Jakarta semua, jadi nggak semua teman-teman gue yang bisa gue datengin gitu. Jadi ya itu akhirnya gue merasa bahwa makanya kalau misalnya gue datang, gue usahain datang, itu gue udah effort loh datang ke pernikahan lo gitu. Karena biasanya gue kayak yang harus mundur balik lagi ke Bali gitu untuk buat datang ke weddingnya dia gitu. Jadi ya kan kalau gue udah effort datang ke undangan ke nikahan lo, setidaknya lo effort lah untuk mengundang gue juga gitu. Nggak tahu kenapa gue selalu suka aja gitu, karena gue pengen nanyain, calon lo tuh kayak gimana, terus siapa, apa gitu-gitu. Sama sama kalau misalnya kita udah jarang banget ketemu ya. Beda lagi kayak misalnya sahabat sendiri kan nggak perlu undangan kan, langsung woi dateng ya lo ke nikahan gue jadi bridesmaid gitu. Nah balik lagi soal peramplopan ini, ya gue biasanya tergantung sih sama temen gue. Kalau misalnya temen gue sekiranya deket, itu pasti gue kadoin. Karena kan kalau kado lebih memorial kan, kalau gue percaya itu sih. Karena kan misalnya lo ngadoin kan pasti lo mikir kan, ngadoin apa gitu. Ya kan, jadi kayak ada effort lebih gitu ketimbang lo cuman ngamplopin gitu. Nah biasanya kalau ngamplop tuh kayak tetangga gue, temen yang udah jarang banget ketemu, itu biasanya gue amplop aja. Gue baru ingat ternyata gue pernah diundang beberapa, cuma gue aja yang nggak datang. Iya kan, pasti lo udah pernah diundang, cuman karena lo nya aja yang nggak bisa datang. Nah terus berarti kan lo nggak pernah datang ke undangan temen lo kan? Berarti lo nggak tahu dong weddingnya dia kayak seperti apa gitu? Enggak, gue nggak pernah tahu. Kayak gue tuh suka kayak sering banget gue kayak pengen, kayak seru deh datang ke wedding temen gitu kan. Terus tapi setiap undangan ya gue nggak bisa lagi, aduh waktunya nggak pas kayak gitu loh. Jadi ya, gue belum merasakan vibe dipanggil maju ke depan, terus kayak teman dari gitu-gitu kan suka ada gitu nggak sih, foto bersama gitu-gitu. Iya benar. Belum pernah dipanggil sama CMC ya. Iya. Gue selalu diundang dari yang gedung sampai yang tenda biasa. Rumah. Ya di rumah. Dan pasti kalau misalnya tenda nggak tahu ya, lu
Aneh nggak sih selalu ada fenomenal ini nggak sih? Apa? Ini walaupun nggak diundang sama temen lo ya, tapi misalnya tetangga lo atau lain sebagainya. Tapi lingkungan lo kayaknya ini nggak sih kalau nikah di gedung nggak? Lingkungan gue ya, kayaknya di rumah deh, banyakan di rumah sih. Lingkungan gue tuh ini soalnya pribumi. Jadi yang dangdutan, masang tenda itu tuh udah jadi template banget. Terus sampai malam bakal ada tuh suara organ-organ tunggal itu kan. Dan selalu ada fenomena anak muda tuh datangnya pasti malam. Gue datang siang lah, biar cateringnya masih ada. Gue juga kan nyari makanan, mau makan siang gimana sih? Kecuali di gedung pasti selalu ada. Ketimbang yang di tenda pasti sore tuh udah abis aja. Tapi serunya itu sih, mungkin kalau malam tuh lebih karena ya udah sekalian ngobrol-ngobrol sama si pengantennya kan. Iya, Ngobrol-ngobrol, duduk-duduk santai, ngobrol sama teman-teman yang lain gitu nggak sih? Iya, karena minum sambil makan kacang gitu-gitu ya. Makan kacang, kenapa harus kacang sih, Je? Karena memang cuma tinggal sisa kacang doang makanannya. Bahkan kerupuk habis. Abis, bener-bener yang totally abis banget. Bener-bener cuma tinggal jeruk sama kacang doang. Gue sampai heran, makanya gue kayak, aduh gue males deh kalau malam-malam, kecuali memang aktivitas pagi gue nggak bisa ditunda. Gitu. Gue jadi pengen datang ke nikahan orang. Je, nikah, Je. Sama siapa? Ya ntar lah pikirin nikahnya dulu. Tapi yang lagi viral tuh, makanya sekarang tuh yang bikin orang galau tuh ya itu, ditinggal nikah sama mantan. Terus habis itu hadir ke pernikahan mantan. Nah ini nih sebenarnya yang pengen gue tanyain. Ketika lo nanti nikah, mantan lo akan diundang atau enggak? Ini akan jadi perdebatan nggak sih sama pasangan lo gitu? Nggak usah deh ngundang mantan lo yang ini, atau yuk yaudah deh nggak apa-apa undang mantan ini. Undang kan, kenapa nggak diundang? Karena menurut lo? Karena ya kan kalau gue kan ya itu putusnya kan gue baik-baik, maksudnya jadi teman lah, menjadi teman gitu. Kenapa nggak diundang gitu? Ntar akhirnya kalau misalnya emang nggak mau datang ya nggak apa-apa, undang aja. Ya benar-benar. Ntar habis bikin undangan untuk kamu yang pernah singgah di hati. Itu yang jadi meme sekarang kan, kamu yang pernah singgah di hati, untuk mantanku harus bawa partner ya gitu. Nah gue nih sempat bingung sih gimana ngundang mantan atau enggak, karena kalau misalnya biasanya ya kalau kita jadi mantan ya mungkin kita bisa bilang kayak lo sama gue bisa bilang iya gue kan masih berteman aja sama mantan gitu. Tapi di satu sisi gue merasa gue tidak menghargai pasangan gue nantinya. Kalau misalnya gue ngundang mantan gue. Kenapa? Jadi barisan para mantan dong. Harap mantan Jihan naik ke atas panggung semua. Tapi ya Je, kalau misalnya emang lo ngundang mantan nih, terus tuh ada sesi foto bersama mantan, itu kayak panggung gak akan cukup Je. Mantan gue nggak sebanyak itu, makanya itu yang gue pikirin. Jadi dilema mengundang mantan atau tidak tuh sebenarnya itu yang harus dikomunikasikan sama pasangan lo nantinya sih. Iya benar sih. Kadang pasangan lo kan merasa terintimidasi dan awkward kan. Tapi kalau misalnya si pasangan lo tuh ngundang mantan juga, menurut lo perasaan lo gimana? Kok gue ngerasa kayak gue bakal biasa aja ya? Nah itu yang gue pikirin juga. Nggak tahu sih gue akan merasakan kayak gimana. Karena gini, ketika lo sama pasangan lo selalu topik pembahasan mantan tuh kayaknya nggak pernah lepas deh. Dan kalau misalnya putusnya nggak baik-baik atau dan lain sebagainya, atau misalnya putusnya yang malah kayak baik banget gitu, dan pasangan lo tuh merasakan bahwa oh kayaknya lo masih sayang sebenarnya. Iya gitu. Jadi makanya itu yang gue bingung. Gue nggak bisa mengatakan sekarang bahwa gue biasa aja kalau misalnya pasangan gue ngundang mantannya gitu. Tapi ketika nanti gue punya pasangan, terus gue mendengarkan ceritanya dia, terus kayak gue ngerasa kayak kok gue kayak punya saingan gitu. Tapi kan lo yang berada di pelaminan bersama pasangan lo. Iya, tapi kan itu bukan ajang show off kan ketika lo ada di atas pelaminan gitu. Karena kan jodoh kan udah diatur masing-masing kan. Kita juga berusaha mencarinya kan. Gue jadi gak sabar nikahan lo. Ini bukan perebutan tas Hermes loh. Jadi kalau pertanyaannya ngebolehin pasangan lo ngundang mantannya atau enggak, ya itu depends sih. Ya, lo pernah ini gak sih, kayak dulu ya gue waktu kecil tuh suka kayak mikir gitu Kak, pasti ada gak sih anak-anak kecil yang kayak mikir, nanti aku kalau nikah umur segini, aku mau nikah umur segini gitu. Pasti sih. Gue dulu waktu kecil itu gue kayaknya tuh pengen nikah tuh umur 22, 23, 24 gitu lah, pokoknya cepet lah gitu. Which is di umur gue yang sekarang ini gitu.
Iya, lu sekarang aja udah 23, bro. Ternyata tidak semudah anak-anak dulu kecil ngomong gitu. Lo dulu waktu kecil pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, waktu kecil tuh gue malah mungkin gue lebih mikir yang kayak gue mau kerja apa gitu, kayak nikah tuh terblokir dari pikiran gue gitu loh. Terus gue nggak punya yang gue mau ketika the day gue mau jadi princess yang pakai gaun panjang dan lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang, bener-bener itu tuh kayak sampai sekarang yang bener-bener yang kayak oke, nanti gue kalau nikah gue maunya simple aja. Kita cukup nikah resepsi 2 jam aja. Gue nggak mau yang pakai gaun heboh dan lain sebagainya. Gue mau yang make up biasa aja gitu. Gue mau yang hemat-hemat aja. Karena gue nggak mau setelah hari pernikahan gue makan nasi box, gue nggak mau gitu. Abis itu lo bangkrut kan, abis nikah lo bangkrut. Iya betul. Sebenarnya di capeknya sih gue yang kayak gue tuh selalu jadi ini, gue masuk ke dalam list Pagerayu, lu tau kan Pagerayu? Nah ya yang di depan Kalau itu nggak ya. ya betul, kalau nggak Pagerayu yang bagian kipasin pengantinnya gitu. Lo bukannya harusnya bangga ya? Gue kayak seneng gitu loh didandanin, habis itu kayak ya udah gue di depan gitu. Karena lo harus minum gini, kalau lo mau minum ya lo aja gitu. Biar lipstiknya nggak nempel, nggak pudar. Terus kalau lo mau makan harus gantian. Iya betul. Dan jalan lo sempit banget kan? Karena Iya, kalau iya. rock Jawa itu kan sempit banget jalannya gitu. Kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Iya betul. Aduh kok nggak nyampe-nyampe Gitu. Iya. Sumpah gue nggak tahu nih gimana ya nanti kalau misalnya ini kan mantan gue yang tadi gue bilang kan, mantan gue udah mau nikah, ada indikasi akan mau nikah karena udah mulai fitting baju dan segala macam. Belum ada undangannya sih. Terus gue yang kayak apa yang akan terjadi nanti gitu. Nggak tahu sih, bayangan gue sih sekarang biasa aja karena dia temen gue juga kan, jadi ya udah gitu. Lo berharap diundang nggak? Harus diundang lah, gue tetangganya. Terus ternyata gue nggak diundang kan sama kayak si temen SMA gue yang gue kira. Iya betul. Makanya lo jangan high hopes dulu karena undangannya juga belum nyampe. Bener. Daripada gue udah berharap tinggi-tinggi habis itu dijatuhkan karena ternyata nggak diundang kan. Tapi ya kemarin itu gue punya temen nih, dia sempat cerita ke gue, dia datang ke kondangan mantannya, ya mantan yang berarti lah. Dia datang tapi dia nggak punya pasangan, akhirnya dia bawa kakaknya. Kayak lo tahu deh siapa. Oh gue tahu. Oh my god. Bentar, padahal kakaknya itu cowok, bukan cewek kan? Iya, jadi dia which is kayak ngapain gitu. Jadi dia kan cowok nih, terus bawa kakaknya tuh cowok juga gitu. Ya udah tuh 2 cowok-cowok itu datang ke nikahan mantan. Padahal harusnya kayak bawa temen kah atau apa yang cewek gitu gak sih? Kayak bawa aja buat gandengan kan. Bawa kakak, coba kakak cowok lagi. Coba bayangin ya, kalau misalnya mantannya dia nggak tahu itu kalau itu kakaknya, kan menimbulkan persepsi. Hope you enjoyed this clip. Listen to full episode on Spotify or click on this side and watch another clip on this side. Well, make sure to subscribe to this channel, Cicatan Podcast. Stay tuned and click the notification on, okay? See you!